Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan edukasi, jumpa lagi dengan saya Tiska Cahyariana di podcast Kabar Pendidikan yang dipersembahkan oleh UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pada episode kali ini kita akan membahas sukses juara 2 Lomba Video Tourism SLB tahun 2023. Sudah bergabung narasumber melalui via Zoom, Ibu Kori Nurul Hidayah MPD. Beliau adalah guru SDLBN Baidean Bondowoso, peraih juara 2 Lomba Video Tourism SLB pada tahun 2023. Halo Ibu Kori, apa kabar Ibu? Halo Mbak Tiska. Baik-baik Mbak. Kabarnya Mbak Tiska gimana? Sehat? Alhamdulillah baik juga Ibu. Terima kasih Ibu sudah mau bergabung pada podcast Kabar Pendidikan. Pada episode kali ini kita akan bincang-bincang terkait prestasi yang Ibu raih di GCC tahun 2023 ya Ibu. Nggih Mbak. Ingin bertanya Ibu, prestasi yang Ibu raih itu ide karyanya seperti apa ya Ibu? Dan apa yang menjadi inspirasi Ibu untuk mengambil judul ini? Ini karya saya yang saya ambil kategori video tourism. Yang kami ambil karena kami kekhususannya di pendidikan khusus, jadi kami mengambilnya dari bagian pendidikan PKPLK. Kan ada 3 kategori ya Mbak ya, kalau lomba-lomba pada GCC itu ada kategori SMA, SMK, dan PKPLK. Nah karena saya mengampu di sekolah luar biasa, jadi saya mengambil yang PKPLK. Saya mengambil video tourism ini terinspirasi dari cerita saya ketika mengajar dulu, Mbak. Saya mengajar di SMA LB. Sebelum saya di SDLB ini, saya pernah mengajar sebelumnya di SMA LB. Nah, ketika di SMA LB kan ada mata pelajaran sejarah ya, sejarah. Saya buka buku, ternyata situs-situs yang digambarkan di sejarah itu ada di dekat sekolah saya yang lama. Nah, dari sana ternyata kami yang ada di lokasi yang dekat dengan situs sejarah itu kok sama sekali nggak tahu. Akhirnya dari situ ketika ada lomba video tourism, saya ingin mengangkat potensi-potensi wisata yang masih minim atensinya ya Mbak ya. Sehingga nanti harapan saya ketika saya angkat banyak yang bisa mengapresiasi dan tahu, di Bondowoso ini ada situs-situs bersejarah yang potensial dan bisa dijadikan literasi untuk belajar gitu loh Pak. Ceritanya ini saya buka buku situs Zaman Batu. Saya baca-baca ada Zaman Batu itu menghasilkan karya-karya tingkat tinggi. Ada apa ya Mbak ya? Kubur batu. Pernah ya belajar ya di SMA ya Mbak ya? Mbak Tiska Ya, pernah pernah Ibu. belajar? Pernah Ibu. Agak batuk sedikit. Ada Zaman batu ada dolmen, ada menhir. Nah, setelah saya baca-baca ternyata memang di Bondowoso di sebelah sekolah saya ada sekitar 2 kilometer dari sekolah saya itu ternyata salah satu dari situs bersejarah yang terkenal begitu. Nah, dari situ saya ingin membuat video tourism ini ya mengangkat tentang situs megalitikum yang ada di Bondowoso. Seperti itu Mbak, singkatnya. Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, persiapan seperti apa yang Ibu siapkan sewaktu sebelum mengikuti lomba hingga juara 2 ini, Ibu? Persiapannya saya menuangkan ide yang tadi dari awal ceritanya saya berdasarkan pengalaman pribadi mengajar itu tadi, saya tuangkan dalam membuat naskah video, kemudian saya mencari partner yang bisa diajak untuk hunting video yang diperlukan. Kemudian hunting lokasi, melakukan survei lokasi mana yang cocok, diambil gambarnya yang sesuai dengan naskah yang saya buat tadi. Kemudian estimasikan waktu yang dibutuhkan untuk membuat video, karena kan untuk join video tourism ada minimal waktu ya, maksimal 3 menit. Jadi saya harus estimasikan waktu dari video-video yang saya ambil, include semua, tercover hanya 3 menit. Jadi harus diestimasikan betul waktunya.
Kemudian meminta izin pada pihak-pihak terkait karena berkaitan dengan pengambilan gambar pada situs-situs bersejarah yang memang dinaungi oleh dinas terkait, Mbak. Seperti itu. Oh, baik Ibu. Lalu Ibu, apakah ada kendala yang paling berat yang Ibu hadapi pada persiapan untuk lomba ini, Ibu? Yang paling berat karena memang jujur saya sebagai guru berkebutuhan khusus, saya awam sekali masalah editing, masalah take gambar yang bagus ya Mbak ya. Ini saya sebagai amatiran. Bekal saya hanya kamera HP sebenarnya. Cuman karena ini harus mengambil gambar yang bagus, saya berusaha meminjam kamera yang agak bagus untuk mengambil gambar. Tetapi di sisi lain saya juga tidak melengkapi dengan lighting yang bagus. Jadi kadang-kala untuk take gambar di tempat yang gelap, untuk lightingnya kurang bagus. Yang kedua, soundnya juga kurang karena nggak memakai clip on juga. Jadi minim fasilitas untuk mengambil take gambar. Yang kedua, lokasi yang dituju itu juga jauh sekali. Ada sampai naik gunung ya, membabat alas gitu Mbak, istilahnya membabat alas. Itu aja kendalanya, 2 lokasi dan peralatannya sangat minim. Tapi tetap semangat Mbak, insya Allah. Baik Ibu. Mungkin Ibu bisa sampaikan untuk teman-teman guru yang ingin berprestasi seperti Ibu. Nah, pesan untuk teman-teman, jangan takut untuk mencoba. Nah, jika kita tidak mulai untuk mencoba, kita tidak akan tahu sampai di mana karya kita itu bisa diapresiasi halayak ramai. Yeah. Jadi, tuangkanlah ide kita, kemudian ikutkan pada ajang-ajang lomba yang diadakan di provinsi atau di level yang lebih tinggi. Jadi, berpartisipasi dulu, kemudian menang itu bonusnya. Lalu Ibu, dukungan apa yang Ibu peroleh dari cabang dinas dan sekolah dalam mengikuti lomba ini, Ibu? Dukungan dari sekolah memberi izin ya. Ketika ada jam-jam waktu yang harus kami keluar dari sekolah untuk ngambil gambar itu kan meminta izin untuk tidak mengajar. Tidak bisa 1 hari saja, ada berhari-hari tapi tidak ada waktu. Jadi kepala sekolah memberi izin untuk tidak mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah untuk beberapa hari. Kemudian dari Bapak Kepala Cabang Dinas Bondowoso, Bapak Slamet Riyadi, sangat mendukung dan mensupport sekali. Beliau mengumpulkan kami semua, para finalis GCC 5 besar, awalnya 5 besar, kemudian menjadi 3 besar, diajak bertemu beliau di kantor beliau, kemudian kami diajak tatap muka dan beliau menerima keluh kesah kami, kendala apa yang kami hadapi dan apa yang bisa kami bantu untuk kesuksesan perjalanan kami menuju ajang GCC di Surabaya. Dan beliau juga memberikan akomodasi ke tempat event GCC di Surabaya. Seperti itu, Pak. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah mau bergabung di podcast Kabar Pendidikan UPT TIKP Dindik Jatim, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Insan edukasi, tanpa terasa waktu kita di podcast Kabar Pendidikan harus berakhir. Berjumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Tiska Cahyariana pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di UPT TIKP Dindik Jatim. Salam EduTech, UPT TIKP terus maju dan inovatif.